Shalom saudaraku, jumpa lagi kita dalam acara Renungan Senja yang pertama dalam minggu ini, yaitu untuk membahas khotbah kita pada hari Minggu kemarin, tanggal 1 Agustus yang berjudul Purify atau Pemurnian. Saudaraku, kita kemarin membacakan 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 yang mengatakan, terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, saudaraku, dikatakan bahwa semua manusia sesungguhnya sudah jatuh dalam dosa. Maka dengan kedatangan Yesus, kita dilahirkan kembali untuk menerima keselamatan, ya, untuk kita menerima bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang kekal, ya, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Sekarang tidak lagi tersimpan. Kita masuk ke dalam suatu proses pemurnian, di mana yang memurnikan kita bukan iblis, bukan orang, tetapi Bapa kita seperti pandai emas. Dialah yang memurnikan kita. Dikatakan di kitab Yeremia 17 ayat 9, saudaraku, saya bacakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Saya mau bersaksi kepada saudara, saya udah pernah saksikan tapi dalam tema yang lain. Tapi ini saya mau menunjukkan ini. Suatu hari saya sakit. Saya waktu itu, saudara, masih anak gadis, masih baru masuk kerja. Saya sangat mencintai Tuhan, tapi waktu itu saya sangat membutuhkan banyak uang. Sehingga saya sangat hemat. Karena apa? Saya baru masuk kerja, saya masih punya banyak kebutuhan untuk kerja, tapi di satu sisi saya harus mengirimkan gaji saya kepada ayah saya separuh. Tidak diminta ayah saya, tidak dipaksa, tapi karena dasar kasih sayang dan kerelaan, saya harus kirim. Jadi betapa gaji yang masih baru, percobaan di kantor sudah bagi dua. Jadi sangat sukar. Saya sakit, saudaraku, demam. Lalu teman mengusulkan supaya saya ke praktek dokter yang ada di dekat kantor saya. Kebetulan dokternya dokter Tionghoa. Ya, dokter Tionghoa otomatis agak mahal, tapi saya coba ke sana. Dok, berapa bayar kalau saya berobat ke sini? Saya tanya, saking gak ada uang, saudaraku. Sebenarnya malu. Lalu dikasih tahulah untuk suatu jumlah persis setengah bulan gaji lah itu waktu itu. Jadi, tapi udah sekalian obat katanya. Oh iya dok, nanti ya saya pikir dulu. Saya keluar dari praktek dokter ini. Lalu saudaraku, di jalan saya berpikir, Tuhan, benar gak ada kesembuhan? Kalau ada kesembuhan dari Engkau, sembuhkanlah aku. Maka daripada aku pakai untuk berobat uang ini, maka uang ini akan kuserahkan ke seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan penuh waktu atau ke gereja. Lalu saya sembuh tiba-tiba, saudaraku, yang sakitnya luar biasa, sembuh tiba-tiba. Setelah sembuh tiba-tiba, saudaraku, pikiranku ini, kita tahu pikiran ini adalah lapangan untuk peperangan, ya, pergumulan. Entah setan yang menaruh di pikiranku, entah apa, saudaraku, saking sulitnya mendapatkan uang. Saya mulai berpikir, itu kali kebetulan tadi saya sakit. Saya mungkin terlalu kemajuan untuk berjanji memberikan uang sebanyak itu kepada hamba Tuhan atau kepada gereja. Pikir saya di masa sulit saya. Tetapi saudaraku, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hatiku mengatakan,
Entah itu kebetulan kau sembuh, entah memang kesembuhan yang daripada Tuhan. Kenapa engkau tidak belajar jujur? Ya. Di situ saya melihat ukuran iman saya ternyata belum hebat. Saya masih lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan melalui menepati janji. Nah, jadi saudaraku, dikatakan tadi, liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Untung saudara, waktu itu saya tidak mengalah kepada kejahatan, tetapi saya mengambil suatu tekad, janji di hati saya. Mau Tuhan atau tidak yang menyembuhkan saya, tapi saya sudah janji, saya akan mencoba menepati janji saya. Sehingga saya mencari seorang hamba Tuhan, dan saya serahkan janji saya kepada dia, tanpa saya kasih tahu apa penyebabnya. Lucunya saudaraku, di hari kemudian terjadi lagi hal yang sama. Saya sengaja ke dokter gak sembuh-sembuh. Akhirnya saudaraku, udah habis uang, tinggal sisa sedikit. Saya janji lagi, Tuhan, kalau memang engkau sembuhkan aku akan serahkan lagi ke hamba Tuhan atau gereja. Dan terus berulang-ulang. Nah, sampai akhirnya ketika saya sakit, saya sering berdoa minta ampun kepada Tuhan, dan sakit saya disembuhkan. Lihat betapa perlunya hati ini, pikiran ini disucikan, dimurnikan, diuji. Nah, saudara, kalau dicobai, kebanyakan pencobaan itu datang karena banyaknya keinginan daging. Tetapi kalau ujian, orang yang sudah di jalur Tuhan, dia sudah melakukan firman Tuhan, sama seperti Ayub. Dikatakan Tuhan dia seorang saleh dengan orang benar, tapi dia diuji untuk membawa ke level iman yang lebih tinggi. Itulah tujuannya saudaraku. Oleh karena itu, maka dikatakan, bila engkau sedang mengalami ujian di dalam hidupmu, apapun itu bentuknya, jangan cepat lari kepada kejahatan. Belajar memperhatikan firman Tuhan, datang kepada Tuhan, menangislah kepada Tuhan. Mungkin Tuhan sebagai penempah kita, pandai emas kita, yang membentuk kita. Mungkin dia tidak langsung menghentikan ujian itu saudaraku, tapi dia akan teruskan sampai muncul sesuatu yang baik, yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Nah, saudaraku, akhir-akhirnya kalau kita sudah memegang kepercayaan yang benar kepada Tuhan, akhir-akhirnya ada upah yang besar. Saudaraku, saya mengalami banyak sekali doa-doa kemenangan melalui iman, melalui doa, berkat ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada saya menjadi percaya kepada kuasa Tuhan. Kalau saya sakit, saya tidak buru-buru ke dokter, tapi saya biasanya akan mencari apa penyebabnya. Saya menguji hati saya, karena dikatakan Tuhan penguji hati. Jadi saya pun menguji, apa penyakit ini datang karena dosa, atau kehilapan saya, atau faktor alami, atau karena saya salah makan dan salah minum. Saya perbaiki dulu saudaraku. Jadi saudara kalau sakit, jangan biasakan buru-buru ke dokter. Periksa dulu hati. Lalu saudara penyembahan, minta Roh Kudus turut bekerja. Biasanya dia akan menunjukkan dosa kita, kesalahan kita. Dan bila kita bertobat tanpa pengobatan pun saudaraku, maka kita bisa mengalami mujizat kesembuhan. Ada banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, tapi ada banyak kesaksian bagaimana orang sembuh dari sakit dengan mujizat Tuhan. Itulah pentingnya. Jadi mari kita saudaraku betul-betul menjaga hati nurani yang murni. Jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iman muncul menjadi kuat dan hebat ketika kita melewati ujian-ujian. Contoh misalnya saudaraku, saya dulu pernah beberapa kali naik mau tenggelam.
di danau, saudara. Nah, dari situ biasanya saya orang yang tidak terlalu menjaga hidup kepada malapetaka, bencana. Tetapi dengan saya hampir mengalami tenggelam, ternyata kita berenang itu bukan sekedar bisa berenang, tetapi ada perkara-perkara yang kita tidak duga bisa mencelakakan kita. Misalnya, bisa kita kram perut, kram kaki. Meskipun kita jago berenang, kalau kita sudah kram, kita bisa tidak terus. Akhirnya dari situ saya selalu hati-hati di dalam berenang. Nah, demikian juga saudaraku dalam kehidupan ini. Ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan, biasanya orang yang sudah mengalami banyak ujian dan pencobaan, hidupnya biasanya lebih teliti, lebih hati-hati, tidak gampang jatuh ke dalam dosa, tidak mudah lari kepada kejahatan. Nah, orang yang banyak mengalami ujian, biasanya dia lebih kuat, lebih berani, tidak terlalu banyak ketakutan. Coba lihat orang-orang yang di pinggir jalan yang sudah banyak sengsara penderitaan. Itu sebabnya mati pun tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Kadangkala kita lihat lebih beriman orang yang di pinggir jalan daripada kita orang-orang yang rohani yang tinggal di rumah gedung-gedung besar. Nah, pencobaan atau ujian akan memantapkan iman orang percaya. Namun, kalau ujian itu hanya secara fisik, tidak dilanjutkan, tidak diikuti dengan berjuang mencari kebenaran, meneliti firman Tuhan, maka itu bisa menjadi kekuatan yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi dengan firman Tuhan, kita akan diarahkan terus, tertuju pikiran kita kepada Tuhan, dan kita akan lihat turut campur tangan Tuhan dalam setiap pergumulan dan pekerjaan kita. Jadi demikian saudaraku, Reja hari ini untuk menguatkan saudara. Jangan takut melewati pencobaan. Panggil dan teriaklah nama Tuhan Yesus. Buktikan bahwa namanya berkuasa. Serukan kuasa darahnya menjagamu. Nyatakan itu dalam hidupmu. Lihat betapa benar firman Tuhan. Kuasa darah Yesus sanggup menjaga, melindungi, menyembuhkan dan memulihkan hidupmu. Membuka jalan dalam segala hal dalam kehidupanmu. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan dalam renungan senja pada hari pertama ini. Sampai jumpa kita besok lagi. Jangan lupa setiap pukul 5 sore. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jika saudara terberkati, jangan lupa, jangan hanya menikmati sendiri. Klik kembali di YouTube. Jangan lupa saudara like, subscribe yang belum, bagikan kepada semua orang. Komen bila perlu. Sampai jumpa besok sore. Tuhan Yesus memberkati.